Orang kalau marah dekat dengan setan, yang dekat dengan setan tidak mungkin dekat dengan Allah. Karena begitu apanya hukumnya, yang dekat dengan Allah jauh dari setan, yang dekat dengan setan jauh dari Allah. Makanya kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Yang tidak dekat dengan Allah, jauh dari zikir, setan dekat padanya. Nabi Yunus marah, izzahaba mughadiban, karena dia marah, jauh dari Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Muhammad itu selalu dalam pengawasan Allah, Pak. Pernah Nabi Muhammad itu Ibu hendak ikut dugem di masa remaja. Orang Arab itu suka dugem, pesta malam. Karena mereka itu punya pasar-pasar malam. Ada pasar Ukas, ada pasar Zulmajna, ada pasar Zulmajas. Itu banyak pasar-pasar malam, Pak. Di sana banyak tampilan-tampilan termasuk tari-tarian, musik-musik, namanya pasar malam. Nabi Muhammad diajak ke pasar malam itu, mau menghadiri pesta malam. Apa yang terjadi? Begitu bunyi musik mulai, Nabi dilanda kantuk berat, barik sampai Nabi tertidur di tengah keramaian itu, sampailah terang matahari, nanti baru Nabi dibangunkan. Itu bukti Nabi diawasi Allah. Ketika pesta akan mulai, musik kabar bunyi, mengantuk Nabi langsung. Ibu dia awak, anda apa? Ceramah dimulai mengantuk. Musik mulai baru tagak balo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertemuan yang lalu kita bahas surat Alam Nasrah. Malam ini kita akan bahas surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, surat yang ke-93. Yang kemarin Alam Nasrah 94. Surat Ad-Duha ini ada 11 ayat. Kita baca beberapa ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad-duha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita baca sampai ayat yang keempat dulu ya. Kata Allah, demi waktu duha, demi malam apabila telah gelap gulita, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu Muhammad dan tidak pula membencimu, dan sungguh akhirat lebih baik daripada dunia. Itu sampai ayat yang keempat kita baca dulu, nanti kita jelaskan. Kalau tidak selesai kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi Allah bersumpah demi duha. Jadi asbab nuzul ayat ini apa Ibu? Ya, atau sebab turun ayat ini ada dalam sejarah turunnya wahyu, masa inqita'ul wahyi namanya. Masa terputusnya wahyu. Jadi wahyu ini pernah terputus, tidak turun-turun Al-Quran. Jadi lama itu ayat tidak turun ke Nabi. Hingga Nabi itu seperti orang kebingungan. Itu makanya nanti ada di ayat ini, wawajadaka dhallan fahada. Ya Allah dia mendapati engkau sesat. Bukan sesat dalam pengertian sesat melakukan maksiat, enggak. Nabi itu stres, pusing, bingung. Kok wahyu enggak turun-turun. Itu. Jadi begini ceritanya Pak Ibu. Setelah tahu Nabi terima wahyu di Gua Hira, Iqra ya, Bismillahirrahmanirrahim, maka resmi Nabi jadi Rasul.
Tapi Nabi belum berdakwah. Ketika turun wahyu di Gua Hira itu Nabi masih ketakutan dan masih bingung apa yang terjadi. Kok tiba-tiba saja di gua itu ada orang yang makhluk yang mendekap beliau, memaksa beliau ikra. Lalu itu turun sampai ayat 5, beliau sampaikan nanti ke Warakah bin Nawfal, ya, pamannya Khadijah. Kata Warakah, inilah Nabi yang kita tunggu. Dari Warakah lah Nabi tahu kalau beliau itu sudah jadi Nabi. Warakah bin Nawfal tu seorang ahli kitab. Kata Warakah, engkaulah Nabi yang kami tunggu. Yang datang kepadamu di malam itu yang datang ke Nabi Ibrahim. Yang datang ke Nabi Musa. Itu namus. Jadi dalam bahasa ya kitab Samawi lama, Jibril itu namanya namus. Ya, kalau kita menyebutnya Jibril. Kalau dalam kitab-kitab Samawi yang lain seperti Taurat, Injil, itu Jibril itu namanya namus. Itulah namus yang datang ke Ibrahim. Tapi Nabi masih ketakutan hingga Nabi terus berselimut, ya, karena takut dengan itu namus Jibril. Nah, sampai kemudian turun surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, ya qum fa'anzir, hai yang berselimut, bangun, bangun, kasih peringatan. Baru Nabi membuka selimut. Baru Nabi berkata ke Khadijah, ya Khadijah, telah turun kepadaku wahyu agar aku memberi peringatan kepada manusia. Fa'anzir. Saya bingung siapa yang percaya dengan saya kalau saya Nabi. Kata Khadijah, saya yang percaya. Jadi Khadijah yang pertama tuh, saya yang mengakui engkau Rasulullah. Baru kemudian Nabi temui teman-teman beliau. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali yang kebetulan tinggal bersama beliau. Jadi Nabi dakwanya ke orang-orang dekat, kawan-kawan dulu. Setelah itu turun lagi surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kata Allah, wa anzir ashiratakal akrabin. Muhammad, kasih peringatan yang lebih luas kerabat-kerabatmu. Maka Nabi naik ke bukit Safa. Dulu orang kalau naik ke bukit Safa tu pasti ada perkara penting tu. Jadi kalau ada orang naik ke bukit Safa berteriak, semua orang akan datang tu. Karena itu perkara penting, serius. Dan orang tak berani bukit Safa tu naik tu kalau tak ada urusan penting. Nabi naik sampai di bukit Safa berteriak, panggil suku-suku. Datang orang semua. Setelah mereka berkumpul, kata Nabi, wahai kaumku, andai saya katakan kepada kalian bahwa di balik bukit itu ada pasukan yang hendak menyerang kota Makkah, percayakah kalian? Mereka menjawab, kami percaya kalau engkau yang berbicara karena engkau amin, kau tak pernah bohong, kau jujur. Maka kata Nabi, ketahuilah saya Rasulullah. Saya utusan Allah yang diutus kepada kalian semua untuk mengingatkan bahwa ada kehidupan di balik kehidupan dunia ini. Maka semua marah termasuk Abu Lahab, celakalah engkau Muhammad, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Maka Nabi dilempar. Maka turunlah kemudian surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabiu wata. Begitu terus. Jadi Nabi itu turun wahyu, di backing wahyu, tiba-tiba wahyu terputus berhenti. Konon katanya ada yang mengatakan sampai 6 bulan tak turun-turun wahyu. Dakwah baru mulai. Maka orang-orang Quraisy yang kawan-kawannya Abu Lahab itu mulai mengolok-olok Nabi. Muhammad sepertinya sudah ditinggalkan Tuhannya dia. Muhammad sepertinya sudah dibenci Tuhannya. Tidak ada lagi datang wahyu. Jadi olok-oloklah Nabi Muhammad pada masa itu hingga turun ayat ini, wadduha, dan jawabannya ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Tuhanmu tidak pernah membencimu, ya, tidak pernah meninggalkanmu, apalagi membencimu. Jadi itu sebab turunnya ayat ini. Jadi masa terputusnya wahyu
Nabi rindu wahyu ini datang. Karena Jibril itu apa ibu? Seperti guru. Yang kehadiran Jibril itu selalu menenangkan Nabi. Yang Nabi selalu tunggu kedatangan Jibril itu. Sekarang lama tak datang-datang. Maka Nabi stres. Nabi pusing. Baca runya kok wahyu kok bisa putus. Itulah kenapa nanti di salah satu ayatnya itu bunyinya begitu. Wawajadaka dalam fahada. Allah menemukan engkau sesat, lalu Dia memberikan petunjuk kepadamu. Nah, jadi awal ayat ini Allah bersumpah demi duha ya, wadduha. Jadi Allah bersumpah demi waktu duha. Sumpah Allah ini ada banyak Bapak Ibu. Duha. Duha itu waktu sejak terbit matahari sampai cahaya matahari keras menyengat. Itu duha. Jadi waktu duha itu sudah mulai sejak terbit itu. Cuman para ulama lebih hati-hati seperti dalam mazhab Syafi'i, dilebihkan agak sepanjang satu penggelahan baru kita mulai salat duha. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, salat suruk itu ya salat duha itu. Cuman dia spesial. Apa spesialnya? Kata Nabi, siapa yang salat subuh berjamaah, lalu dia duduk di tempat sujudnya itu, ya berzikir hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Lalu dia salat 2 rakaat, maka kata Nabi pahalanya seperti haji dan umrah. Sebenarnya itu duha, cuman duha yang istimewa. Bagaimana duha istimewa itu? Ibu bapak mulai subuh berjamaah dulu. Ya. Setelah salat subuh berselesai, ibu duduk di sini, jangan pulang, bapak duduk di sini. Berzikir itu bisa baca Quran, bisa i'tikaf saja, bisa apa? Baca Quran, bisa juga dengar ceramah. Ya. Jadi kajian subuh itu bagus itu, Pak. Setelah kajian subuh jam 6:30 baru kita salat. Itu zikir. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu pulang, pulang saya langsung, tidak ada haji umrah. Ya, duha ada, duha boleh, tidak apa-apa duha. Tapi yang pahala haji umrah tidak ada lagi. Pahala haji umrah itu kalau habis subuh duduk di sini berzikir sampai terbit matahari. Jadi yang disebut salat sunat suruk itu ya salat sunat duha itu. Duha berimam. Oh enggak, duha enggak berjamaah Pak, duha itu sendiri. Salat sunat itu Pak sendiri-sendiri. Kecuali yang berjamaah itu Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, salat minta hujan. Kalau tahajud, kalau memang bangun sama-sama bangun boleh berjamaah. Karena Nabi pernah berjamaah dengan Ibnu Abbas. Tapi prinsipnya kalau tahajud sendiri, makanya perintahnya sendiri, kumil laila, kumi itu sendiri, tak kumu lah. Kalau perintah salat wajib, akimu, kan akimu ya. Banyak kan? Kalau salat malam, kumi itu satu-satu. Karena ibadah tahajud itu tidak boleh diketahui orang. Maka sendiri-sendiri itu Pak. Itu makanya salat sunat lebih baik di rumah. Kecuali yang wajib di masjid. Kenapa? Supaya tidak diketahui orang di rumah. Gitu. Nah, jadi yang ibu bapak sebut salat suruk itu sebenarnya salat duha juga. Ya, kalau niatnya ini salat sunat saja, sengajaku salat 2 rakaat karena Allah selesai. Cuman di waktu itu, di waktu duha. Itu duha namanya itu Pak. Duha mulai terbit matahari sampai cahayanya keras menyengat. Ini duha. Ada Allah bersumpah demi fajar. Ya Pak? Itulah, janganlah. Itu pamer tuh Pak. Di WA group dibikin tahajud. Tahajud kapan dibaca orang? Nanti itu siang dibaca tuh Pak. Iya, enggak usah. Amal-amal sunat enggak boleh dipublikasikan ke orang. Hati-hati. Jangan-jangan tuh bagian dari mana.
Kata Allah begitu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Menyebut amal, menyakiti orang dengan amal itu atau menampakkannya, itu menghapus pahalanya. Makanya di WA group tak perlu dikirim tahajud itu. Tahajud itu sendiri. Orang kalau berencana tahajud, dia pasang alarm tuh. Ibadah malam ni Pak pasti berencana. Yang tak bangun tak berencana aja, bangun pasti itu Pak. Yang berencana bangun pasti pasang alarm. Tak pasang alarm pun kalau dia berniat bangun, dibangunkan Allah. Karena ada malaikat kiri kanan kita yang menjaga. Kan begitu kata Allah tu di surat Qaf ayat berapa? Ayat 19 atau 17? 17 Pak ya. Iz yatalaqqal mutalaqiyan anil yamin wa anil shimali qa'id. Ada malaikat yang ditanam Allah kanan kita, kiri kita. Dia duduk saja menaliap kita tu salat apa tu? Tidur tu. Bapak ibu tidur, itu malaikat nengok kita tu. Menjaga kita tu, kiri kanan tu. Makanya apa kalau kalaluk tu mengecek kini. Kok kajago malam eko? Hoi, jago ni eko jampit ya. Pasti jago tu mah. Buka lah mata eko tu, jampit tu mah. Begitu Pak. Jadi kalau salat-salat yang sunat, tak usah berjamaah. Saya juga tak tahu Pak, kenapa waktu kampung-kampung kadang dulu, salat duha aku berjamaah sama-sama ya. Tak, kan ibu-ibu jamaah duha berjamaah tu. Nah, itu salat itu sudah taubat. Semua salat itu taubat. Begitu kata Allah. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Semua kebaikan itu menghapus dosa. Salat kebaikan nak? Ya sudah menghapus dosa. Izin Ustaz. Solat sudah tobat enggak ada? Ada, cuma tidak diperlukan. Dengan niat tobat? Tidak perlu. Bapak salat maghrib dia dihapus dosanya tu. Dosa bapak dari asar ini dihapus dengan salat maghrib. Dosa bapak dari maghrib ke isya nanti isya dihapus lagi itu. Begitu kata Nabi. Setiap manusia dicuci dosanya 5 kali sehari itu. Dari salat ke salat. Itu makanya kata Allah aqimis shalah tarafal lail wa zarafan nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Begitu. Setiap salat yang kita kerjakan otomatis menghapus dosa-dosa kita. Untuk apa lagi salat taubat? Kalau mau ya boleh silakan. Ini Ustaz. Mudah enggak ya? Setelah salat duha kadang-kadang ada waktu aku lanjutkan dengan salat taubat 2 rakaat. Gimana Pak itu? Boleh. Boleh Pak. Salat sunat itu sebanyak-banyaknya. Seberapa yang Bapak bisa. Kecuali di waktu yang 3 dari subuh sampai terbit matahari, dari asar sampai terbenam matahari di puncak langit matahari. Itu tidak boleh. Lain daripada itu, cobalah mau salat apa aja. Kecuali ada sebab. Ya, misalnya tahiyatul masjid, itu ada sebabnya. Bapak Ibu masuk habis asar boleh salat sunat, ada sebab. Nah, itu duha. Nah, fajar ada lagi sumpah Allah, wal fajri. Maka ada surah Al-Fajr ya. Wal fajri. Dan seterusnya disumpah itu ada jawab Allah tu. Inna fi zalika laqasamun lizi hijr. Jadi ketika Allah bersumpah demi fajar, maka jawaban sumpahnya hijr. Nih. Akal, pikiran, otak. Itu menarik tu Pak. Kenapa ketika Allah bersumpah demi fajar, jawabannya hijr. Inna fi zalika laqasamun lizi hijr. Akal kita ini, ibu bapak kalau ingin awet, jaga waktu fajar. Yang rajin waktu fajar bangun, maksudnya salat malam dia, subuh dah pernah lewat, maka otaknya awet. Hijirnya awet. Jadi menjaga otak itu Pak subuh hari. Makanya anak-anak kalau ingin pintar, belajar dengan bagus, belajarlah jam 4 pagi itu sampai nanti subuh datang. Itu puncak kecerdasan. Apa kalau lambat jago jam 7 jago, pasti latih badan, ya nak? Karena otak kita habis oksigennya. Itu makanya di waktu subuh itu kata Allah, was-subhi iza tanaffas. Di subuh hari itu bernafas kata Allah. Karena itu udara paling bagus, otak kita butuh suplai oksigen pagi itu. Makanya fresh kita kalau bangun jam 4 tu Pak.
Kalau Pak bangun jam 3, mandi langsung, tuh sujud, salat malam, baca Quran, zikir sampai subuh, habis subuh tuh fresh tuh Pak. Otak kita apa-apa, ibu-ibu kalau mulai pamale jago pagi itu tando kapikun ikut tuh. Sayolah. Orang yang pamale jago pagi itu Pak, otaknya udah rusak. Ya. Makanya anak-anak ini Pak bangunkan dia pagi-pagi itu Pak, biar otaknya cerdas. Memang begitu kata Allah tuh, makanya ketika bersumpah demi fajar, jawabannya hijir. Gitu. Ada lagi asar wal asri. Ya. Waktu asar ya. Wal asri, ada surah Al-Asr kan? Kapan tuh waktu asar? Iya waktu asar ya tuh. Setelah kita salat asar tuh sampai terbenam matahari di penghujung siang. Saat menjelang terbenam matahari namanya asar tuh. Ketika Allah bersumpah demi asar, jawabannya apa? Khusr, rugi. Enak. Innal insana lafi khusrin. Ketika Allah bersumpah demi asar, jawabannya rugi. Kenapa begitu? Rugi baru kita hitung di waktu sore menjelang mati. Ah, model kini kok apa lah tahu rugi. Kalau model-model itu belum tahu rugi dia. Nyohura hara itu mah. Ya ta? Yang semumu tu, belum tahu rugi itu Pak. Rugi lo semua Pak ko ande mangambol ketika mudo dak model itu. Dah. Dah Pak. Jadi rugi itu ketika di waktu asar Pak. Ndak di waktu fajar, ndak di waktu duha, ruginya di waktu asar. Laka mati Bapak besok Ibu dari tarik nyawa ada malaikat baru tuh menyesal tuh. Lah banyak rugi rasanya. Waktu lah banyak terbuang percuma kali dicapui, ndak bisa lah. Karena sudah selesai permainan. Itu kenapa kerugian disebutkan di waktu asar. Nah, di sini Allah bersumpah demi duha. Nah, duha ini nanti konteksnya konteks manfaat wa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itu konteks manfaat. Kalau ada orang miskin bantu, ada minta-minta santuni, ada anak yatim tadi kasih biaya, ada orang yang nikmat banyak berbagi fahadis. Jadi ketika Allah berbicara duha, maka konteks pembicaraannya tentang manfaat hidup kita. Wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas saila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Duha ini waktu di mana matahari cahayanya paling baik, ya nak? Semua makhluk membutuhkan waktu duha, Pak. Tumbuh-tumbuhan berfotosintesis namanya. Memasak makanan dengan cahaya duha itu. Binatang menghangatkan badannya itu dengan cahaya pagi itu. Itu maka binatang pagi-pagi banyak nembak jamu-jamu, termasuk orang lagi ya. Orang kan banyak berjamu pagi tak Pak? Kan cahaya pagi itu kan sanang tak Pak? Memang duha itu menyenangkan. Dan kalau dia muncul orang senang, makhluk senang. Ini konteks duha, konteks manfaat. Jadi kalau ingin hidup kita bermanfaat di waktu duha lah Pak. Waktu asar tidak ada lagi manfaat. Tanago tidak ada, matu lah mulai kabu ya Pak. Tanah apa, tidak ada lagi. Waktu asar tinggal menghitung rugi Pak. Kalau ingin hidup kita bermanfaat, maka di waktu duha inilah kita mendatangkan manfaat. Nah, seperti saya ini Pak Ibu, ini masih duha Pak. Ya, tapi sebentar lagi asar. Kalau apa-apa lah asar. Nah, kalau yang tidak berbuat di waktu fajar, yang tidak mengisi akal di waktu fajar, tidak akan bermanfaat di waktu duha. Akan merugi di waktu asar. Itu kira-kira urutnya Pak. Yang tidak memanfaatkan otaknya di waktu fajar, hijir, maka tidak akan berguna di waktu duha. Yang tidak berguna di waktu duha akan menyesal di waktu asar. Itu urutnya tuh Pak. Yang memanfaatkan otaknya di waktu fajar, sejak ketik beraja, banyak ilmunya, manfaatnya akan banyak bagi orang. Di duha dia berguna. Di waktu asar, selamat dari kerugian. Izin Ustaz. Ambo ina mendengar apakah apa adanya begitu kalau kita selalu melaksanakan duha
akan diberi oleh Allah rezeki yang apa ya, yang berkecukupan atau yang berkecukupan lah, kira begitu. Apakah itu bagaimana keterangan pembahasannya? Terima kasih. Kalau dengan rezeki itu kaitannya surat Al-Waqiah. Itu hadisnya sahih. Man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailatin. Ya, kata Allah, kata Nabi, siapa yang baca Al-Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatun, dia tidak akan ditimpa oleh kefakiran. Orang kalau membaca Al-Waqiah tiap malam tidak akan miskin. Malam, Pak. Kalau pagi Tidak, malam. Tidak. Karena disebutkan Nabi fi kulli lailatin, setiap malam dia baca, maka Allah hindarkan dia dari kemiskinan. Tapi bukan dikaya, kayu yang tak miskin, kau beda, Pak. Jangan salah paham, Bapak. Besok lah setahun baca Waqiah, kau tolong tibu oleh kan, dan nomor kau lo berubah oleh kau baca itu gagal Waqiah, kau tak begitu tu, Pak ya. Tak miskin. Tak miskin tu ada orang kaya tapi miskin. Orang pilih tu, Pak, kaya tapi pilih miskin tu. Kalau tak merasa cukui, maka tak tolong sedekah tu. Ada orang miskin sebenarnya tapi bersedekah, kaya tu, Pak. Itu yang nak miskin namanya tu. Dalam hitungannya seketik tapi sedekah, tu tak miskin namanya tu. Bisa jadi kaya tu, Pak. Nabi menjamin kalau baca Waqiah dihindarkan dari kemiskinan. Itu hadisnya begitu, Pak. Tidak. Al-Muluk itu, kata Nabi, ada satu surat jumlahnya 30 ayat yang memberikan syafaat bagi pembacanya. Itu Waqiah. Itu Al-Muluk. Al-Muluk itu memberi syafaat. Kalau duha itu, Pak, kata Nabi, setiap sendi membutuhkan sedekah. Manusia ini diciptakan kata Nabi 360 sendi kita ni, Pak. Ni jari-jari, kepala, lutut, itu semuanya ada sendi pertemuan patahan tulang. Jumlahnya 360. Kata Nabi, setiap sendi ada sedekah setiap hari. Makanya apa? Minimal sedekah, Pak, sehari 360 ribu. Minimal, Pak. Karena sandi apa kok 1.000 sehari, 360 ribu sehari itu. Wajib sedekah sandi itu. Kalau tidak nanti payah hisab nikmat tu. Kan ditanya tu, subalatus alun yauma izin anin naim. Bapak Ibu melipik-lipik lutut itu nikmat tak? Coba lutut itu, Pak, tak bisa dilipik lah. Bara biaya itu, Pak, untuk mengurus lutut itu. Wajib ada sedekahnya, cak Nabi. Setiap sandi wajib ada sedekah. Setiap hari. Supaya dia aman dari hisab dan sendi itu. Kalau dia tidak mampu bersedekah, maka minimal dia bertasbih 360 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Minimal 360 kali itu. Andai tidak mampu, kata Nabi, mencukuplah 2 rakaat di waktu duha. Jadi hadis 2 rakaat di waktu duha itu, Pak. Salah satunya itu untuk mengamankan hisab nikmat di akhirat. Salah satunya nikmat sendi yang akan ditanya oleh Allah. Nah, itu duha apa ya? Nah, lalu kata Allah, walaili iza saja. Demi malam apabila telah gelap gulita. Jadi hidup kita ini seperti itu, Pak. Ada masa kelam, sesak. Tapi biarkan dia sampai gelap gulita, karena begitu puncak gelap, itu fajar akan menyingsing. Kira-kira begitu pesannya. Bapak Ibu tidak usah putus asa. Kalau ada kesulitan, biarkan sajalah. Nanti di puncak sulit itu ada datang kemudahan. Makanya nanti ayat ada tuh yang alam nasrah tu, inna ma'al usri yusra, diulang 2 kali kan. Kata Allah ke Nabi Muhammad, sudahlah biarkan dulu. Karena kadang-kadang begini, Bu, kalau sesuatu itu tidak datang, sebenarnya itu memunculkan kerinduan kepada kita. Nabi itu tidak turun wahyu, Pak, rindu. Sebab awak tu, Pak, kalau bertamu tarui, hilang rindu. Jurang rumah itu, Pak. Supaya rindu jurang rumah, Pak, berpisah agak sebulan, Pak.
Itu cara rindu orang rumah kok. Tapi kok tiap hari bersobok orang rumah bercakap Pak. Ya, batangka, bahasa cengeng, bercakap itu. Ya Pak, kalau ingin tahu cara rancak orang rumah, cara ya. Ya. 2 saya Pak, jam 3. Pak 3 dia balik aku lah. Ya. Ya. Itu buktinya laba pisah maka terasa peralunya orang tu. Pak. Tu makanya ada pepatah awak nak. Awak kalau jurusan anak kau Pak. Basobok raso kamuntah. Bapisah raso kamati. Dah Pak. Macam itu dah Pak. Kok basobok raso kamuntah Pak. Cakap panjang saya. Bapisah raso kamati. Rindu. Tu Nabi dibiarkan wahyu putus supaya Nabi rindu dengan wahyu, rindu dengan Jibril. Karena Nabi itu memang beliau itu sangat kalau dalam bahasa kitanya tamak dengan ilmu. Itu makanya nanti ada surat apa itu? Surat Al-Qiyamah ya. Wala apa? Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ya. Nabi itu tergesa-gesa, belum lagi Jibril selesai menyampaikan ayat, Nabi sudah seperti ingin mendahului. Maka kata Allah, selesaikan lu Jibril, fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau sudah selesai dibacakan, barulah diikuti. Nabi saking seriusnya kalau menghadapi wahyu ni Pak. Kalau sudah ada informasi dari Jibril, itu Nabi serius. Sangat tagak telinga Pak. Tak sambung jawab, lo takulai kepala, nak itu lah. Kalau awak mendengar ceramah kan takulai kepala apa? Kalau Nabi tagak Pak telinga itu. Ya, sampai seakan-akan Nabi itu ingin mendahului Jibril. Maka begitu Allah tegur beliau. Jangan la tuharik lisanak. Jangan kau cepat-cepat menggerakkan lidahmu. Fa iza qara'na, kalaulah selesai dibacakan, fattabi' berikuti. Jangan didului-dului. Begitu Nabi itu ingin dapat informasi secepat mungkin. Jadi Nabi itu kalau tak tiba wahyu, dia stres beliau. Tu makanya wa wajadaka dallan fahada itu tu. Lama tak datang wahyu, stres Nabi. Bapak-bapak kalau lama berhenti wirid dia stres. Citu ya, jangan tak ada beda lah. Wirid tak ada lah. Tak wirid pada kat 2 bulan tak ada masalah lah tu. Nabi kalau tak tiba Jibril tu Pak, stres beliau. Ibu bapak kalau tak tiba ustaz Pak, hari hujan tak tiba ustaz lah. Tak ada stres lah Pak. Itu. Pulang salah. Itu pandang nonton lah. Itu tak makan. Kalau Nabi stres tu Pak. Memang begitu Nabi itu. Jadi kata Allah, sudahlah. Ini untuk kerinduan saja. Biarkanlah malam itu gelap. Ya sampai di puncak gelap nanti akan datang terang. Makanya aku beliau bangga, aku salut dia. Aku beberapa literatur yang betul. Jadi dari pembicaraan Ustaz sebentar apa? Banyaknya berdasarkan dari Al-Quran. Jadi banyak buku-buku sekuler lah gitu ya. Katanya di situ mulut 1, telinga 2. Banyak mendengarkan dari bicara. Jadi Ustaz Sabi sebentar kok Nabi tidak sabar kan gitu. Berarti Tuhan kan menyuruh mendengarkan. Ya. Ilmu-ilmu itu mungkin yang dikembangkan oleh orang Yahudi, orang yang lain, orang punya buku yang literatur yang begitu. Iya. Ya Nabi itu dalam konteks itu Nabi itu saking ambisiusnya dengan ilmu. Kira-kira begitu. Sampai seakan-akan ingin mendahului guru itu bicaranya. Allah tegur, jangan. Ya. Iya, ambisi Pak. Aduh kan anakku hiperaktif kalau belajar dia ya. Kewalahan guru dia. Ya Pak. Aduh murid kau dah disuruh bertanya Pak, mataba mana aku nya. Ya. Itu ya, walaili iza saja. Nah, kata Allah, ni jawab sumpah ini. Allah bersumpah demi duha tadi ya, setiap sumpah ada jawabnya.
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Kan tadi lolok tu. Muhammad sepertinya sudah ditinggalkan Tuhannya. Muhammad sudah dibenci Tuhannya. Tidak ada lagi datang wahyu tuntunan. Maka Allah jawab, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, apalagi membencimu. Ada hal yang menarik Ibu ya. Meninggalkanmu, wadda'aka ya. Wadda'aka, meninggalkanmu. Membencimu, qala. Ada yang dibuang di sini, ka. Harusnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Engkaunya dibuang. Kan tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Mu-nya mana? Harusnya kan ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Harusnya. Tapi meninggalkan pakai ka, wadda'aka. Engkaunya ada. Membenci engkaunya tidak ada. Alasan? Karena tidak pantas kata benci dari Allah disebutkan ke Nabi Muhammad. Kalau meninggalkan mungkin hal yang biasa, wajar. Tapi membenci dan itu tak akan pernah dan mustahil. Karena itu kata engkau dibuang dari kata benci. Tidak disebutkan kata benci ketika Allah, kata engkau ketika Allah menyebutkan membenci, tidak ada kata engkau. Meninggalkan bisa jadi ada engkau, tidak apa-apa. Kalau benci, Allah tidak pernah benci dengan kekasihnya. Mustahil itu. Allah membenci kekasihnya kan? Ya. Kalau meninggalkan kekasih bisa. Bisa Pak. Kan cinta tidak harus memiliki. Ya dah Pak. Cinta kan tidak harus memiliki. Kita mencintai dia dinikahkan sama orang lain, sama bapaknya. Itu. Tapi benci pasti tidak. Karena kekasih tidak akan pernah membenci kekasihnya. Itu yang kekasih sejati, Pak. Walaupun dia tidak memiliki, dia tidak akan pernah membenci kekasihnya. Tapi meninggalkan kekasih bisa jadi. Bukankah seorang ayah banyak meninggalkan anaknya juga? Ya. Ibu juga meninggalkan anaknya. Ya tuh, saudara meninggal. Bukan karena bencinya, dia sayang. Cuman harus meninggalkan, tidak apa-apa, boleh. Tapi membenci tidak akan pernah kekasih membenci kekasih. Itu kenapa kata engkau dibuang dari kata qala. Wadda'a ada engkaunya, wadda'aka. Kalau qala maka engkaunya dihapus. Harusnya di sini Pak Ibu yang benar secara gramatikal ini wa ma qalaka. Harus seimbang. Wadda'aka qalaka. Tapi wadda'aka ada engkau, objeknya. Kalau engkau membenci tidak ada. Karena memang mustahil Allah kekasih kok membenci kekasih. Kalau meninggalkan kekasih biasa, bukan karena benci, supaya datang rindu lagi kan? Kan biasa tuh meninggalkan kekasih. Banyak tuh anak meninggalkan ayah, ayah meninggalkan anak, bukan karena bencinya. Nah, tapi membenci mustahil. Itu redaksi Al-Quran itu apa halusnya, Pak. Ya toh? Walaupun di kalimat negasi Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, itu kan sudah tidak membenci, tapi itu pun tidak cocok disebutkan, sudah dibuang kafnya. Untuk menunjukkan benar-benar mustahilnya Allah membenci Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin sang kekasih akan membenci kekasihnya. Tapi meninggalkan kekasih itu bisa dan mungkin terjadi. Ya. Jadi kan ada juga para nabi itu kemudian yang ditinggalkan, ya misalnya Nabi Yunus, ya. Nabi masuk ke perut ikan itu kan Allah dalam tanda kutip sudah meninggalkannya. Makanya diceritakan di surah Al-Anbiya ayat 87 itu wanada fiz zulumat. Nabi Yunus berteriak-teriak dalam kegelapan. Orang berteriak itu dekat atau jauh? Berarti Nabi Yunus sudah ditinggalkan Tuhan ketika itu, Pak. Dalam tanda kutip ya. Kan kalau Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Anna nahnu akrabu ilahi min hablil warid. Tapi secara bahasa
Itu di Al-Anbiya 87 tu Pak. Nabi Yunus itu dikatakan wanada fiz zulumat. Nabi Yunus berteriak-teriak dalam kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan berkata tapi berteriak. Nada itu berteriak. Orang berteriak berarti sudah jauh. Berarti Allah sudah menjauh dari Nabi Yunus ketika itu. Karena dia marah. Izzahaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan marah. Orang kalau marah dekat dengan setan, jauh dari Allah. Kan marah itu dari setan. Orang kalau marah dekat dengan setan, yang dekat dengan setan tidak mungkin dekat dengan Allah. Karena begitu apanya hukumnya, yang dekat dengan Allah jauh dari setan, yang dekat dengan setan jauh dari Allah. Makanya kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Yang tidak dekat dengan Allah, jauh dari zikir, setan dekat padanya. Nabi Yunus marah, izzahaba mughadiban, karena dia marah, jauh dari Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Karena itulah Nabi Yunus dibenamkan ke dasar lautan, dibawa oleh perut ikan. Jadi meninggalkannya boleh. Tapi membenci tidak. Tidak. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu baca di surah At-Tur. Surah At-Tur yang 48. Ya, surah At-Tur yang 48 kata Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Itu kata Allah ke Nabi Muhammad, Muhammad, bersabarlah menanti keputusan Tuhan, karena engkau selalu dalam pengawasan kami. Nabi Muhammad itu selalu dalam pengawasan Allah, Pak. Pernah Nabi Muhammad itu hendak ikut dugem di masa remaja. Orang Arab itu suka dugem, pesta malam. Karena mereka itu punya pasar-pasar malam. Ada pasar Ukas, ada pasar Zulmajna, ada pasar Zulmajas. Itu banyak pasar-pasar malam, Pak. Di sana banyak tampilan-tampilan, termasuk tari-tarian, musik-musik. Ya, Pak. Namanya pasar malam. Nabi Muhammad diajak ke pasar malam itu, mau menghadiri pesta malam. Apa yang terjadi? Begitu bunyi musik mulai, Nabi dilanda kantuk berat. Mengantuk barik sampai Nabi tertidur di tengah keramaian itu. Sampailah terang matahari, nanti baru Nabi dibangunkan. Itu bukti Nabi diawasi Allah. Ketika pesta akan mulai, musik kabar bunyi, mengantuk Nabi langsung. Hati bodi awak, enggak apa? Ceramah dimulai mengantuk. Musik mulai baru tagak palo. Ya toh? Kalau Nabi tidak, ya, ketika wahyu turun tagak palonya, ketika musik berbunyi takulai ke palonya, lalu jalan langsung. Kan belum ada salat subuh pada waktu itu. Ini bukti Nabi Muhammad itu ma wadda'aka rabbuka. Tidak pernah ditinggalkan Allah, apalagi dibenci Allah. Wa maqala, selalu diawasi Allah sejak beliau lahir sampai nanti meninggal dunia. Nah itulah ya, sampai ayat yang ketiga dulu Ibu ya. Ada 8 ayat lagi ya. Entahlah nanti di minggu berikutnya kita lanjutkan sampai selesai surat Ad-Duha ini ya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.